Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel Agrojin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian pastinya. Nah, hari ini Ira lagi ada nih di salah satu taman petani bule cantik yang berada di Lowiliang. Kalau misalnya Sobat Agro nge-follow Instagramnya, pasti kalian udah nggak asing sih dengan petani bule cantik yang satu ini yang akrab dengan sapaan halo followers di Instagramnya. Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja yuk ngobrol dengan Mbak Bulenya. Mbak, apa kabar Mbak? Baik. Lagi ngapain nih sekarang nih? Cuacanya hari ini kita sambut dulu. Berarti ya bener, kita dapat vitamin D ya. Wow. Di masa seperti ini lagi terang banget. Salam dari Mbak Bule untuk Sobat Agro. Sobat Agro. Iya, Oh my God, bener. I love you dari Mbak Bule. View-nya bagus banget ya Mbak. Ya, kebetulan memang pertanian di area Mbak Bule itu harus diperhatikan dulu bahwa kita harus melindungi alam. Bener banget. Sebelum bertani, kita harus punya strategi apa yang mesti kita jaga alamnya. Di bawahnya pertanian tidak terlalu besar, tapi kita bisa menanam cukup cantik pasti. Dan alamnya nggak rusak gitu. Alamnya nggak rusak, kumbang-kumbang, kupu-kupu, burung semua hidup di sini. Bener. Tapi kayaknya kita perlu ngobrol lebih banyak deh Mbak. Gimana kalau kita Boleh, cari berarti spot kita lain? turun dulu ke Oke. sini. Hati-hati ya. Nah, bisa dilihat. Bagus banget ini. Ini Iya. apa nih Mbak? Kedai. Ini adalah warungnya Mbak Bule, yang mana kita fixnya tuh minuman dan makanan tradisional. Dipanggilnya Mbak Bule karena kebiasaan salah satu dari saudara-saudara kita di daerah manggilnya apa nih, petani bule, Mbak Bule atau Mbak Indri. Apa aja, Mbak Bule boleh, Mbak Indri boleh, petani bule boleh. Yang penting intinya kita bertanam, intinya kita bertani gitu. Cantik banget lagi Mbaknya. Yang cantik alam Indonesia. Sebelum kita ngobrol lebih banyak nih Mbak, boleh dong disapa dulu Sobat Agro sekalian Mbaknya perkenalan. Oke. Hai untuk sahabat agro, kenalkan ini Mbak Bule. Mbak Bule berada di pertanian cantik petani bule, pastinya kamu semua. Kamu pesan Mbak Bule hanya satu. Rajin bertanam, rajin berkebun, rajin bertani. Apapun yang kamu buat di rumah kamu, dengan menanam satu tanaman itu akan memberikan kebahagiaan untuk sekeluarga kita. Jangan lupa juga menanam sayur pastinya. Selalu semangat ya, selalu tersenyum, selalu berpikir positif dan pastinya lindungi alam yang ada di area kita, sekitar kita. Jangan buang sampah sembarangan. Itu pesan Mbak Bule. I love you. Keren banget. Tapi Mbak Bule ini emang asli bule apa gimana nih Mbak? Sapaannya bule, tampilannya bule nih. Tapi kok fasih banget bahasa Indonesianya? Iya, papaku asli orang Betawi. Pastinya kalau Betawi itu udah terkenal deh bahasa Indonesianya ya. Aduh, ada ape, kenape gitu ya. Tapi saya mencintai budaya-budaya di Indonesia. Tapi kalau bule dari mamaku. Oh. Mamaku Belanda, Jerman, biasanya pakai bahasa Vervelen lah, bahasa Belanda. Tapi karena kami dididik di budaya timur, ya, dan di Indonesia pastinya ayahku ya, alhamdulillah. Jadi ya saya suka tanah air Indonesia dan ternyata nanam apa aja tumbuh cabai pastinya. Itu aja. Itu hanya keturunan aja Mbak. Tapi dari kecil udah bahasa Indonesia ya Mbak? Bahasa Indonesia pastinya diajari lah dari kecil. Tapi biar bagaimanapun juga kita harus bangga dong berbahasa Indonesia. Iya. Kalau nenekku dari Belanda datang juga, ya harus bisa bahasa Indonesia dong, kan aku ada di Indonesia gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih Mbak mau jadi petani? Gimana tuh?
Wow, pertanyaan itu sering sekali Mbak Bule jawab, tapi yang pasti semua bisa jadi petani. Tidak hanya Mbak Bule aja. Menjadi seorang petani itu semuanya intinya bagaimana kamu harus mencintai alam dulu. Kamu bertani itu bukan satu proses kapan kamu memulai, tapi itu satu kemauan. Bukan berarti tidak bisa membantu petani Indonesia. Justru petani Indonesia ramah bila ditanya, Pak, aku mau belajar nanam cabai dong, gimana? Udah yuk gitu Nah, jadi kita membantu petani untuk menanam, bertani atau berkebun tuh nggak apa-apa, semua bisa. Yang penting harus rajin dan harus ada kemauan. Bener, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Bener, pastinya. Nah, tapi sekarang Mbak Bule lagi nanam apa nih, Mbak? Hari ini kebetulan kita baru fix lagi mau menanam serai wangi, serai dapur, terus juga ada nanas, ada bumbu-bumbu dapur, dan singkong, ubi kita bagi-bagi. Dari 800 meter Mbak Bule bisa bikin beberapa titik area pertanian. Macam-macam ya? Macam-macam, memang butuh kerja keras, tapi nggak apa-apa, alam baik, hari ini cuaca bisa berganti nantinya kan? Bener banget. Nah, tapi kalau untuk lahan yang Mbak Bule sendiri itu ada berapa nih luasannya? Wow, sebenarnya kalau ditanya itu semua titipan Allah. Saya nggak bisa mengatakan berapa semeter 2 meter karena ada saudara-saudara kita kadang di luaran sana yang tidak ada lahan. Tapi buat Mbak Bule semua ini titipan Allah. Saya dititipkan dan otomatis saya harus menjaga dan membesarkan alam di area sekitar Mbak Bule. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan kita kan arahnya ke sana ya Kak. Nah, kurang lebih ya 3,5 hektar lah. Tapi kita bekerja sama dengan penduduk desa di area sini. Oh, lumayan luas juga ya Mbak ya. Tapi memang penduduk desa yang di sini juga diajak kerjasama dengan Mbak Bule. Iya, dia menanam apa yang sesuai dengan kemampuan saudara-saudara kita dan penduduk desa di sini. Boleh diceritain nggak Mbak, kira-kira mulai jadi petani itu sejak tahun berapa sih? Tahun 2000 berapa ya? 7 tahun, 6 tahun yang lalu ya. Oh, udah lama ya? Udah lama, dulu memang Mbak Bule tuh jualan sayur online. Oh. Hasil paninya di online, nggak sekarang kan sosial media tuh online semua. Dulu tuh belum ada. Jadi door to door. Dari pintu ke pintu, telepon mau beli sayur Mbak Bule nggak? Mau beli sayur Mbak Bule nggak? Nah, dari hasil itu Mbak Bule bersyukur kepada Allah, hasilnya Mbak Bule dirikan musola gitu. Wow, hebat banget Mbak ya. Dari jualan sayur dulu awalnya, terus dari situ mulai nanam sendiri berarti ya? Enggak, nanam sendiri hasilnya dijualin, tapi lari ke tengkulak, lari juga ke restoran dan door to door, ke rumah ke sahabat gitu. Nah, itu dulu. Kalau sekarang pemasarannya, hasil panennya dijualin kemana nih Mbak? Kalau sekarang masih ada beberapa titik kalau ada yang mau hasil panen dari buah jengkol gitu kan, yang Mbak Bule jualin gitu loh. Tapi kalau sekarang Mbak Bule justru meracik sebuah produk pupuk, terus bikin raised bed, box garden, jualan bibit-bibit tanaman. Karena buat saya tuh benih-benih itu, tanaman tuh sangat berharga sekali gitu loh. Semua jenis tanaman yang Mbak Bule itu jualin bibitnya gitu? Iya, bibitnya, benihnya. Tapi Mbak Bule selalu ngajarin belajar dari nanam benih dulu deh. Karena kan dari benih kan proses. Jadi kamu tahu ini, oh ini ketimun ya, oh beda ya sama kacang panjang gitu. Oh beda lagi ya sama pohon jengkol gitu. Iya, jadi nggak cuma ngelihat hasilnya aja, tapi tahu prosesnya. Iya, anak-anak sekarang juga harus belajar mengenal benih. Jangan asal makan kacang panjang tapi nggak tahu dari mana hasilnya. Gitu. Ya, benar-benar. Nah, di luar tadi tuh banyak ini Mbak, apa, ada bunga-bunga, terus ada buah-buahan. Emang penataannya seperti itu? Iya, saya menggambarkan infra pertanian di sini bagian buah-buah, bagian pertanian, bagian bunga-bunga. Karena bunga mengundang kumbang, jadinya kan banyak kupu-kupu dan yang lainnya. Nah, buah kan akhirnya si kumbang lari ke buah. Nah, buah akhirnya berbunga kan. Nah, jadi semuanya ada ekosistemnya. Jadi semuanya itu dapat di situ diputarnya di situ aja. Mbak Bule juga di depan ada ini tulisan tadi ternak. Iya, unggas ya. Nah, memang iya karena ada soang, bebek, terus ada burung dan juga ada ayam. Karena sebenarnya ada kambing juga sama kebo. Nah, itu kita belum masukin kebo itu karena kita tempatnya harus lebih steril lagi kalau kebo.
Nah, nanti saya suruh dia tuh ya ituin tanah ya. Lucu juga kan. Apa aja sih Mbak Bule mah seneng dah kalau miara-miara kayak gitu karena memang ada passion dan suka. Nah, binatang-binatang itu pun makannya juga dari hasil panen. Kayak singkong kan dicacah untuk dia juga gitu loh. Jadi berkolaborasi mereka sebenarnya. Dan nggak kebuang gitu ya? Nggak kebuang dari alam untuk si burung merpatinya, untuk burungnya. Kalau kita bikin jagung, nanti jagungnya dimakan sama burung, sama ayam. Semuanya mereka kompak dan sama-sama makannya. Ya udah deh, boleh deh Mbak kita ke kebun dulu kali ya. Nanti muter-muter lagi habis. Boleh banget kita ke kebun jeruk, maksudnya perkebunan jeruk Mbak Bule. Ini kita jalan ke kebun jeruk berarti ya Mbak? Iya, berarti kita masuk ke area perkebunan buah jeruk Mbak Bule pastinya. Di sini bisa dilihat. Nah, kalau yang ini nih masih baru nih Mbak. Nah, kalau yang sekarang yang ini nih, Mbak bisa ambil deh ke arah sana. Yang mana nih yang bisa diambil? Banyak. Yang ini bisa nih? Bisa. Nah, ambil nih. Nih, gini. Gimana caranya? Ini. Jadi ini jeruk nipis jumbo yang mana biasanya yang tadi Mbak minum teh manis pakai jeruk nih pakai ini. Nah, ini bisa dilihat. Ini kan masih banyak nih kita tutup-tutupin tuh ini tuh ya kan dan kenapa ditutup-tutupin gini? Iya, karena kalau nggak ditutupin nanti kalau udah kematangan dia jatuh Mbak gitu loh dan ini sekarang dia bisa dilepas ini belum. Nah, kalau yang kayak gini kan masih kelihatan nih tuh. Jadi kalau misalnya mau kita panen baru dibuka ya? Baru dibuka tuh, ya kan tuh lumayan banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu kalian semua bisa menanam jeruk nipis. Nah, ini nih Sobat Agro, buahnya gede-gede banget. Gede banget. Banyak mau diambil. Cuma beberapa batang aja gitu ya? Sampai ke belakang Mbak, karena kan kita adanya posisinya di sini. Jadi ya udahlah kita ngambil ini sampai ke bawah-bawah, ya kan? Tuh, tuh sampai ke bawah-bawah. Banyak banget. Sekarang ada di sini, nah di belakang beda lagi gitu. Tapi ini juga dijualnya berarti sama kayak tadi ya? Ya, biasanya ini dipakai di warung Mbak Bule, orang mau pesen teh, jeruknya ngambil. Jadi orangnya mau ambil, Mbak Bule aku mau di video deh, ngambil satu dulu deh. Ya udah monggo ambil gitu. Sebelum minum petik dulu deh jeruknya petik sendiri. Dulu. Gitu jadi ya? memang kita nggak sedia di kulkas Mbak, selalunya ambil dari kebun. Tapi gitu. emang warungnya itu setiap hari buka Mbak? Apa gimana? Setiap hari buka. Kita biasanya kalau ada orang yang mau camping pagi kita udah buka jam 7 kita udah buka. Nah biasanya orang bebas lah mau ada yang jalan pagi, naik sepeda, yoga begitu. Ataupun mau foto-foto, mau bertani, mau ngelihat, mau ibadah, banyak cara. Tapi yang datang ke sini tuh biasanya pengunjungnya dari mana aja sih? Kebanyakan dari wilayah sini sama DKI Jakarta sudah mulai dari mana-mana. Kemarin ada juga dari Jawa datang ke sini untuk tidur di musola. Mbak Bule, aku mau tidur ya di tempat Mbak Bule, silakan gitu. Ya, semalam 2 malam nginep. Semalam 2 malam nggak apa-apa ya. Tapi kita memang nggak menyediakan tempat penginapan Mbak. Kita tuh biasanya tuh orang camping tidurnya di musola. Kalau hujan besar dia pindah ke musola. Atau nggak dia bawa tenda sendiri gitu? Bawa tenda sendiri gitu. Kamu nggak mau bawa lagi Mbak? Ini kayak masih kuning loh. Nih. Boleh lagi tuh. Tuh nih, kita petik ya. Lumayan loh, jeruk nipis tuh sekarang kan banyak digunain kan. Bener. Kondisi sekarang mah ya. Kondisi sekarang apa aja. Tuh, ini airnya banyak banget. Besar-besar ya. Enak banget kalau pakai gula sama teh. Jeruk nipis Mbak Bule. Mantap. Tapi yang datang ke sini tuh apa masyarakat biasa aja tuh gimana sih Mbak? Iya, kadang-kadang anak-anak muda mereka datang, mereka ngambil video, belajar fotografer. Terus kita buka prawedding juga kalau mau foto prawedding gitu. Jadi ada juga photoshoot mau ulang tahun. Mbak Bule aku mau ngambil foto untuk belajar fotografer. Atau enggak ada yang belajar apa sih Mbak? Saya juga nggak paham. Dia ngambil kumbang-kumbang tuh foto. Dilihat kumbang fotonya foto-foto cantik tapi bagian binatang tuh Mbak Bule nggak paham deh itu. Foto estetik gitu ya? Nah itu namanya foto itu dan Mbak Bule tuh nggak tahu dah kalau itu dan Mbak Bule taunya miaranya aja ya. Nah itu aja. Bener. Jadi selain orang-orang sini yang datang berkunjung ke Taman Cantik Petani Bule juga banyak masyarakat dari wilayah Jakarta nih Sobat Agro yang berkunjung ke sini. Iya. Jadi kalian semua juga untuk sahabat agro yang datang ke sini juga harus disiapkan tuh pakai sepatu pastinya, pakai celana yang celana jeans atau celana kain, kaos lebih enak langkahnya gitu. Dan jangan lupa pakai topi dan kacamata. Jadi fashionable juga kan. Apa-apa gitu. bertani tapi fashionable. Iya, boleh harus itu wajib pakai topi
kopi takutnya hujan, tiba-tiba pakai kacamata takutnya silau. Aduh, ngomong love you nih keren kan gitu. Nah, tetap harus cantik. tetap harus cantik pastinya. Cantik sama alam nggak ada salahnya, sekali-sekali dong. Oke. Nah, ini udah nih jeruk udah, kita boleh ke ayam nggak? Ayam atau soang atau bebek, berarti Yang kebagian mana aja unggas. dah, Safari yang unggas Iya, Mbak Bule. bener, bener. Safari unggas Mbak Bule ya ini ya. Oke. Ini di bawah nih. Boleh lah, monggo, bawa aja. Mbak Bulenya masuk ke dalam, kamu nggak berani kan? Ini bebek. Nah, ini kalau orang bilang katanya ambil dikasih tuh. Aduh, udah matang. Kangen aku ya. Ini nggak mau dia. Tapi Nah. Mbak, gimana Apa? sih cara bagi waktunya nih? Ngurus tanaman, ngurus kedai, sama Kalau ngurus dia ini. pagi jam 8, jam subuh aja dia udah seriak. Oke. Tapi matahari terbit, semua binatang unggas itu cari makan sendiri. Dia langsung nyamperin Mbak Bule kalau ada di sini. Seakan minta makanan aku mana. Nah, seperti itu. Jadi dia udah tahu ya dengan Udah suara aja tahu, dia udah ya, tahu. udah tahu dengan suaranya, dia udah tahu. Iya, iya. Nah, ini kan mereka tuh sebenarnya nggak usah ditakutin tuh. Mereka tuh sayang, mereka tuh nggak galak. Kalau kita ngasih makan, mereka nggak galak. Gitu. Oke. Sebenarnya ngasih makannya ada tempatnya karena ini dia tuh. Apalagi. Oh, dia harusnya dari sini tuh. ya. Kalau dari sini beranteman. Karena kan ini juga jadi pupuk Mbak di bawahnya. Oh my God, kamu ya? Jadi semua kotoran unggas ini Mbak boleh jadiin pupuk Jadi juga. pupuk juga. Makanya ngasih makannya di sini. Rumputnya bersih kok. Pupuknya dijual nggak, Mbak? Dijual dong. Habis. Habis. Kamu. Nah, ini bebek. Jadi kita harus sayang sama bebek pastinya, ya kan? Nah, bebek-bebek ini selalu makanannya tuh organik. Jadi kita naruhnya di bawah bukan berarti nggak sopan, karena memang ini akan menyuburkan tanah di dalamnya gitu. Oke. Ya sana bubar. Masih aja lapar. Luar biasa ya kalau bebeknya. Mbak Bulenya di sini ngikutin udah. Dia dengar suara aja udah pasti tahu dia. Udah ya? pasti tahu. Oke Mbak, tadi kan kita udah ngomongin yang seru-serunya nih, bertani di alam dan segala macamnya. Nah, saya mau nanya lagi, selama bertani kendala apa sih yang Mbak boleh hadapi? Terus gimana tuh cara ngatasinnya? Sebenarnya kendala bertani itu kita harus lebih pinter itu bikin titik irigasi. Oke. Kita tidak bisa mengandalkan alam 100%. Kita juga punya titik cara di saat kalau mungkin sekarang lagi hujan ya Mbak. Aman, tapi karena kita 2.500 dari permukaan laut, otomatis kan titik irigasi itu pipa-pipa harus tahu titik-titiknya. Iya, Kayak gini, bunga bersyukur berbunga karena mungkin cukup air, penataan, perawatan gitu. Itu aja sih sebenarnya kendalanya. Jadi nggak banyak ya kendala. No. Kalau irigasi sangat penting karena itu memang makanannya seorang petani. Kalau nggak ada irigasi ya apa yang mesti ditanam, nggak ada air. Benar-benar. Jadi kita harus bikin titik-titik irigasi. Sekali lagi Mbak Bule buat kalau mau jadi seorang petani, pikir dulu irigasinya kemana. Walaupun di gunung sekalipun, Walaupun di gunung tetap harus kita ya. nggak bisa menunggu. Oh hari ini hujan, nggak bisa. Kita juga harus menyiram walaupun hujan, tapi kalau panasnya cukup tinggi, tetap tanaman pertanian itu butuh air. Gitu. Oke. Terus harapannya Mbak Bule ke depan apa nih Mbak dengan pertanian yang sekarang dijalani? Harapan Mbak Bule ke depan untuk pertanian adalah siapa aja bisa bantu para petani. Siapa aja, siapapun yang memiliki modal, turunlah ke pertanian di titik-titik daerah. Apalagi kalau kita punya tanah ya, jangan dibiarkan. Buka swasembada masyarakat, buka untuk bekerja, duduk dengan baik, bicara mau menanam apa. Dan satu, setiap titik daerah apa yang mesti kita mau tanam. Jangan langsung, oh hari ini kita nanam ini karena lagi mahal. Jangan. Nggak boleh ya. Pelajari dulu unsur hara tanahnya, pelajari dulu titik airnya, pelajari dulu rakyat desa setempat. Karena setiap tempat itu punya Setiap itu karakteristiknya punya masing-masing, karakteristik benar. berbeda-beda. Ayo buka lapangan kerja untuk petani. Petani baik kok. Pasti kalau ada tanahnya ibu ini, wah mau nggak aku jadi petani? Monggo boleh, nggak apa-apa.
Jadi nggak harus benar-benar punya background pertanian, siapa aja boleh jadi petani. Jangan saya titipin nih ya tanah kita untuk petani gitu kan. Nanti bagi hasil gitu kan. Biasanya kan banyak kayak gitu ya. Sekarang nggak apa-apa, kita juga harus bekerja sama. Nggak apa-apa kan, kita sekarang butuh swasembada pangan, butuh mitra petani, diajarin. Kita juga belajar dari petani. Itu cara Mbak Bule ya. Oke, bagus banget itu. Terus minta sedikit pesan atau tips dong Mbak buat anak-anak milenial nih yang sekarang kan jarang banget yang ada mau jadi petani gitu loh. Ya, untuk anak-anak milenial sekarang pesan Mbak Bule adalah tidak pernah takut kotor. Jangan pernah takut panas. Nih, kita sekarang berada dekat panas matahari. Jangan pernah takut malu atau gengsi. Karena semua mau orang bawah atau orang atas tetap kita makan nasi. Betul. Tetap kita makan kacang panjang. Tetap kita makan tomat. Jadi belajar jadi petani kita harus pelajari dulu teorinya. Jangan mau praktek. Kenapa Mbak Bule nggak langsung praktek? Baca dulu, oh begini, oh kalau dipraktek begini, pahami dulu. Tanya, turun sama petani ini Pak mau nanya, tanya petani yang akan jawab. Itu aja. Mereka pasti dan semangat, positif, dan juga jangan pernah takut malu kalau untuk menjadi seorang petani. Terus saja memulai berarti ya. Jangan takut memulai, ya benar kayak gitu ya. Nah itu aja sih Mbak, terima kasih banyak untuk informasinya, dan terima kasih nih kita sudah disambut dengan sangat baik di sini. Alhamdulillah, sama-sama sudah datang ke warung cantik Mbak Bule. Mudah-mudahan diberkahi ya Mbak, pesan Mbak Bule. Oke Mbak, sebelum closing nih satu lagi deh, kalau misalnya ada yang mau berkunjung ke sini, Mbak Bule boleh ngasih tahu alamatnya atau boleh menghubungi? Boleh. Kalau di sosial media Mbak Bule ada Facebook, ada juga Instagram Petani Bule Indri Mesers. Yang pasti ini 2000 dari permukaan laut. Ini Jalan Desa Citeras Raya Rumpin, Bogor Barat. Nah, atau IPB nggak, Institut Pertanian Bogor, terus saja ke tempat Mbak Bule. Nggak tahu lagi Mbak Bule, Terminal Luiliang. Nah, dari situ ada warung cantik, ada pertanian cantik pastinya. Oke, terima kasih banyak untuk informasinya Mbak Bule. Jadi Sobat Agro yang mau datang ke sini langsung aja tadi yang disebutin Mbak Bule alamatnya, atau ada juga kok Mbak di map di Google ada udah ada Taman Cantik Petani Bule, sudah kelihatan jalannya. Udah ya, atau boleh menghubungi Instagram. Boleh menghubungi Mbak Bule langsung boleh. Nah itu dia Sobat Agro, keseruan Ira dengan Mbak Bule hari ini di Taman Petani Bule Cantik. Nah, semoga hasil obrolan kita tadi bisa memberikan dampak yang positif dan juga tentunya bermanfaat untuk Sobat Agro semua. Dan terima kasih Sobat Agro sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan kita ketemu di next video. Ira dan juga Mbak Bule pamit.